Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan update perkembangan terbaru tentang Sumut Flotilla. Di kalangan masyarakat Malaysia sendiri sebenarnya tidak semuanya mendukung ya gerakan Global Sumut Flotilla ini. Mereka sebenarnya lebih kepada khawatir lah ya, lebih khawatir gitu. Ya adalah seperti itu, ada juga lah pro kontranya, ada juga guys. Lalu ada juga yang bilang kenapa Indonesia tidak mengirimkan aktivisnya gitu kan. Ya bagi yang belum tahu mungkin kita bisa lihat ini ada beberapa video juga klarifikasi dari orang Malaysia yang dari awal ketemu ya di sana. Kita lihat video klarifikasi dari salah satu orang Malaysia ini guys. Pada orang Indonesia, ada orang beli 5 kapal guna duit mereka, duit sumbangan rakyat Indonesia, Republik Indonesia. 5 kapal mereka beli, tapi akhirnya mereka bagi laluan untuk orang-orang Tunisia, orang-orang Maghribi, orang-orang Barat seperti mana Spain, Itali untuk naik kapal. Mereka isar. Apa itu isar? Mereka melebihkan saudara mereka lebih daripada diri mereka. Bila mereka tengok ramainya orang berebut nak naik kapal, ada orang baru sampai terbang daripada Greece, ada orang baru sampai daripada Eropah, datang-datang tak ada kapal, tak ada tempat duduk. Ada orang Indonesia sepakat bersama dengan Dubes mereka, Pak Dubes. Dubes ni duta besar Indonesia di Tunisia. Maka Pak Dubes kata kami membenarkan untuk orang lain daripada rakyat Indonesia untuk naik kapal kami. Luar biasa Indonesia. Kayaknya saat ini dunia lagi membutuhkan suara dari netizen Indonesia. Orang-orang dari Malaysia dan relawan dari negara lainnya itu lagi ditahan terkait misi Global Sumut Flotilla. Misi ini tuh bentuk kemanusiaan untuk memberi bantuan ke Gaza. Jadi mereka itu naik kapal dan di tengah laut tiba-tiba di-intercept atau ditahan. Aku kurang tahu pasti berapa orang totalnya yang ditahan karena dari sumbernya itu beda-beda. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah. Sampai aku tuh tadi di threads tiba-tiba baca satu thread ini tuh mereka membutuhkan suara netizen Indonesia. Karena emang kekuatan netizen kita tuh sekuat itu dan kita kan ramai banget ya. At least yang kita bisa lakukan sekarang adalah repost semua video-video di sosial media terkait Global Sumut Flotilla agar tersebar luas ke satu dunia. Dan aku juga lihat Perdana Menteri Malaysia tuh langsung ambil action terkait hal ini. Sekarang kita doain aja semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. All eyes on Sumut Flotilla. Sekitar 497 orang dari 46 negara datang ke Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi sayangnya beberapa kapal diintercept dan orang-orang di dalamnya ditahan bahkan dideportasi secara ilegal oleh Israel. Kalau lu lihat trackernya, ini beberapa kapal udah ada yang berstatus intercept ya. Ada Alma ini kapalnya Greta Thunberg dan lain sebagainya nih. Mereka tuh udah deket loh guys, tapi kena intercept di sini. Ini adalah high seas, laut lepas. Masyarakat sipil itu bebas untuk berlayar di laut lepas. Itu dijamin sama UNCLOS. Jadi penangkapan Israel di daerah ini itu adalah tindakan yang ilegal. Karena ini bukan lautnya Israel, ini laut lepas. Ini sangat meresahkan. Buat apa hukum internasional kalau pada akhirnya tidak bisa ditegakkan? Udah pasti Israel akan melakukan pembelaan yang omong kosong. Penangkapan tersebut dilakukan dengan dalih keamanan negara. Apanya yang mengancam keamanan sih dari kapal kemanusiaan yang tidak bersenjata? Beberapa negara sudah mengeluarkan statement pengecaman kepada Israel. Bahkan orang-orang di Eropa itu langsung turun ke jalan marah atas kejadian ini. Warga negara Malaysia kena tahan 12 orang oleh Israel dalam aksi kemanusiaan ke Gaza Sumut Flotilla. Saya pribadi, saya dari Indonesia, saya Sidik Brom, respect sangat. Semoga yang kena tahan tu baik-baik aja, diberi ketabahan, diberi kekuatan. Saya cuma boleh bantu doa aja. Nanti insyaAllah kita bila korang solat, kita doakan sama-sama orang yang kena tahan, orang Malaysia yang 12 orang kena tahan. Mereka baik-baik saja. Semoga sehat-sehat. Semoga orang tu sampai tujuannya ke Gaza dan balik ke Malaysia dengan selamat. Amin, amin ya Allah. Respect Malaysia from Indonesia. Sidik Brom. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sekedar untuk teman-teman tahu juga, biar teman-teman bisa berdoa, karena 40-an kapal yang berangkat untuk Sumut Flotilla untuk menembus blokade Gaza, termasuk kapal-kapal dari Indonesia dan termasuk saudara-saudara kita dari Indonesia, Malaysia, dan juga seluruh Nusantara serta dunia, ini mendapatkan intercept seperti yang sudah kita tahu di perairan internasional oleh IDF. Dan teman-teman tahu bahwasannya ya inilah
bukti bahwasanya namanya hukum internasional itu nggak pernah dihormati. Ini cuma menunjukkan bahwasanya ini bukan tentang satu kelompok yang mereka lawan yang selalu mereka bilang, tapi ini tentang kebiadaban penjajahan dan tentang sebuah yang ditunjukkan oleh Israel Allah, sebuah hal yang tentu membuat kita semakin yakin bahwasanya hukum internasional nggak dibuat kecuali untuk orang-orang yang berkepentingan seperti mereka. Iya, benar. Teman-teman sekalian, sekedar untuk teman-teman tahu juga, biar teman-teman bisa. Assalamualaikum teman-teman, laporan langsung dari Summertime Jong di atas Mediterania. Alhamdulillah teman-teman, saat ini kondisi kami dan 21 aktivis kemanusiaan yang ada di kapal Summertime baik-baik saja. Saya ingin meringkas sedikit mereview apa yang terjadi semalam. Pukul jam 8 PM kita dapat kabar adanya kapal-kapal IDF, kapal-kapal Angkatan Laut Israel yang mendekat ke rombongan Global Smooth Flotilla yang sudah berada di area merah, zona merah. Kemudian jam 9 kita mendengar ada kabar intercept dari kapal-kapal Sirius, kemudian kapal Alma dan 3 kapal lainnya. Orang-orang Malaysia di dalamnya ya? Sampai sekarang yang bisa kita konfirmasi dari teman-teman di lapangan, kapal yang benar-benar terintercept atau dibajak jumlahnya sekitar 22 kapal. 22 kapal. Itu yang terkonfirmasi. 18 kapal lain dikonfirmasi juga kehilangan jejak. Dan kita tidak bisa mengandalkan tracker kali ini. Kenapa? Karena pihak Israel sudah mengacaukan sistem komunikasi yang sudah kita pasang di kapal-kapal tersebut. Dan sejauh ini teman-teman yang diculik dari kapal-kapal mereka yang dibajak ini belum diketahui di mana lokasinya. Kemungkinan besar dibawa ke pelabuhan Ashdod, Israel. Sejauh ini juga menurut laporan dari teman-teman di sana belum ada diplomat yang diperbolehkan untuk mendatangi wilayah Ashdod, pelabuhan Ashdod ini. Juga badan hukum atau lawyer yang sudah kita siapkan dari Adalah ini gerakan lawyer Palestina yang memang dipersiapkan untuk antisipasi peristiwa semacam ini. Teman-teman Adalah pun belum boleh untuk menghubungi atau menemui para aktivis kemanusiaan GSF yang dibajak dan ditangkap, diculik tadi malam. Kita masih menunggu kabar dari mereka, dan hari ini dipastikan pergerakan birokrasi di Israel pun sedang sangat lambat karena adanya Yom Kippur ini. Yom Kippur ini hari raya besar bangsa Yahudi Israel yang ya dipastikan karena ada Yom Kippur ini pergerakan birokrasi dan diplomatik ini akan juga sangat lambat. Adapun sekarang dua kapal yang selamat, yaitu kapal observer yang memang sengaja dari awal ini kita fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak semua kapal ini diculik, dan untuk menjaga dokumentasi berharga yang sudah kita kumpulkan beberapa hari ini. Kami baik kapal Summertime maupun kapal Shiren sedang sama-sama bergerak menuju tempat yang lebih aman untuk mengamankan barang-barang berharga dan dokumentasi berharga yang sudah kami kumpulkan. Demikian laporan singkat dari saya, Muhammad Hussein, dari Mediterania. Assalamualaikum. Dukungan kita, terutama rakyat Indonesia ya, diperlukan sekali agar dunia tahu kebengisan Israel. Dan saya rasa juga dunia sudah tahu lah ya Israel ini seperti apa, dan agar memberi tekanan tentu kepada Israel untuk melepaskan. Dan saya mendengar kabar juga bahwa mereka akan dideportasi ya ke negara masing-masing. Menurut saya ini juga mungkin adalah pilihan yang mau nggak mau harus diterima karena demi keselamatan. Nggak apa-apa, mungkin misi ini sampai di sini saja, tapi bisa jadi juga ini akibat tekanan dari dalam Malaysia itu sendiri ya. Kemarin kita lihat beberapa aksi demonstrasi dilakukan di Embassy United States of America. Protesters have gathered in anger over Israel's interception of the global Summit flotilla. Many here see Washington's backing of Israel as part of the problem, and they're demanding stronger action from Malaysia and the international community. Malaysia has long been one of the most vocal defenders of the Palestinian cause, and this latest crisis has struck yet another chord with the public. The outrage comes after 24 Malaysians remain detained by Israeli forces after their vessels, part of the flotilla carrying aid to Gaza, was stopped in international waters. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Kita harapkan keselamatan untuk para aktivis ini
entahlah dari mana negara, terutamanya dari Malaysia. Untuk sementara ini jangan ada dulu lah ya komentar-komentar negatif, komentar-komentar yang menyudutkan, karena saya rasa yang kita butuhkan sama-sama adalah doa kita untuk keselamatan mereka semua. Bagaimanapun mungkin kita memilih jalan yang berbeda, tapi saya rasa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan rakyat Malaysia ini terlepas dari belenggu, dari jeratan, dari jajahan bangsa Israel ini, guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.